12 malam. Di mana-mana tuh ya, kerja di restoran bukannya jam 10. Restorannya jauh, Mbak. Saya jalan dulu ya, permisi. Alah, alasan aja kali pintar-pintarnya dia bilang kerja di restoran. Kita bilang aja sih sama ibu kosnya, kalau bisa jangan ada yang cewek nakal itu, cewek yang pulangnya jam 12 malam itu ngekos di sini. Nanti bosnya jadi jelek namanya. Ya udah deh, gini aja, suruh aja dia tuh pindah dari sini. Jadi kamarnya dia tuh biar ditempatin sama teman kita si Susan. Oh iya, si Susan kan lagi pengen cari kosan ya. Biar kita bisa kumpul-kumpul bareng-bareng di sini. Wah, cantik-cantik banget nih. Bi baru tahu ya kalau kita cantik. Kemana aja sih, Bi? Oh iya, Bi. Nanti kalau misalnya pacar aku datang ke sini, bilang aja aku dijemput gitu, ya. Oh, jadi yang suka jemput Nolisa itu cowoknya toh? Kok tua amat? Bi, yang tua itu justru yang gampang dibohongin. Zaman sekarang, Bi, pacaran sama anak muda capek deh. Ih, Nolisa ini bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang godain si Karsina? Halo Karsina, bawa rokok dong ke pos. Hei, jawab. Siapa yang godain si Karsina? Gak tahu, Bang, gak tahu, bukan orang sini. Cuma numpang catur doang di sini tadi lewat. Kok lu begitu, Bang Ansip? Emang kenapa Karsina? Si Karsina kan pacar gue. Udah mandiin burung aja mendingan sana. Mandiin burung. Begitu lagi sudah catur. Mana mau Karsina sama lu modal aja burung doang lu. Gue pengen kayak burung tuh. Bima, kenal sama anak kos yang namanya Karsina? Kenal banget, Bu. Orangnya cantik kok. Dia ramah. Ada apa, Bu? Kerja di mana dia, Bi? Kerja di restoran, Bu. Makan tuh kalau pulang tuh, waduh pasti bawa makanan tuh buat Bibi. Masa kerja di restoran pulangnya malam? Wah, Karsina itu kan kasir, Bu. Jadi tuh pulangnya belakangan karena nyetor duit penjualan. Ibu dengar-dengar katanya dia itu perempuan nakal. Si Karsina kan sholatnya tuh rajin. Paling tuh yang jadi provokator si Lisa CS tuh. Ini kan baru gosip, Bu. Jadi intinya gini, Bu, Ibu jangan percaya omongan itu perempuan-perempuan itu, nggak baik. Coba perhatiin aja, Bu. Dia tuh kadang-kadang nih ngerokok, kadang tuh pulang malam diantar cowok lagi. Udah dah, Bu, pokoknya justru Ibu tuh harus curiga sama 3 cewek itu. Deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada cari siapa? Apa bener itu tempat kos, Bu? Iya betul, tapi ini khusus untuk wanita, bukan untuk pria. Apa ada mau cari kos? Oh, tidak, Bu. Saya kakaknya Karsina. Apa benar Karsina kos di sini? Iya betul, tapi kalau jam-jam segini ya sedang kerja, nanti malam baru pulang. Oh iya, Bu. Karsina kan kerja di restoran sebagai kasir. Iya. Saya juga kerja di restoran itu sebagai driver. Oh, mari silakan masuk. Oh, nggak usah, Bu. Ini cuma kebetulan lewat aja. Cuma pengen tahu aja tempat kos Karsina di sini. Jadi misalnya ada apa-apa, saya tahu tempatnya di mana. Iya. Mari, Bu. Oh iya, mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macet banget lagi, gila jalanan ya. Udah capek, kaki gue pegel. Di busway aja, gue pepet gua sama. Guys, Bang, ini tempat kos kalian? Ya, gitu, lumayan kan? Ada yang kosong nggak? Kapan sih itu? Ada lah, nanti buat lo mah. Tenang, tuh kita bisa ngobrol sama ibu kosnya. Gimana? Lumayan Kos di sini nggak? Aku sih
biar tambah banyak teman. Aduh, Non, baru pada pulang kerja nih. Iya, Bi. Oh iya, Bi. Ada kamar kosong nggak? Kamar kosong. Kayaknya udah penuh tuh. Itu si kasir pindah aja dari sini. Dia kan perempuan malam, cewek nakal. Wah, itu bukan urusan Bibi. Tanya langsung aja sama ibu kos. Tinggal dulu ya. Biar es ya. Maaf, lagi repot. Iya, bisa. Bibi, Berapa banget? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karsina, Bibi boleh masuk nggak? Masuk aja, Bi. Pintunya nggak dikunci. Wah, lagi sibuk nih. Iya, biasa, Bi. Ngitung pemasukan hari ini supaya nggak lupa. Oh, berarti restorannya rame ya? Rame banget, Bi. Apalagi Sabtu Minggu. Yang makan sampai ngantri. Kapan-kapan Bibi saya ajak ke restoran saya ya. Ah, nggak enak ah, nanti malah merepotkan. Enggak lah, Bi. Saya kan bagian kasir. Oh iya, ngomong-ngomong, masih nerima lowongan nggak? Loh, memangnya Bibi mau pindah kerja? Oh enggak, cuma sekedar nanya aja. Udahlah, Bibi di sini kan sudah lama, Bi. Iya, udah 10 tahun. Lagi pula ibu juga udah percaya sama saya tuh. Iya, Ibu orangnya baik ya, Bi. Iya, baik gitu. Oh iya, Karsina, kamu betah nggak kos di sini? Harus betah, Bi. Ya, kalau gosip-gosip gitulah biarin aja, Bi. Ya, namanya juga kerja pulang malam. Saya sih positif aja, Bi. Iyalah, yang penting kan nggak ngerugiin orang lain, iya kan? Iya, Bi. Udah, biarin aja. Ada pepatah mengatakan tuh, biarlah anjing menggonggong. Kuk, 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 kuk. Kafilah berlari. Si Bibi bisa aja. Iya kali kayak gitu. Tapi aku yakin deh, kayaknya ibu kos bakal percaya deh sama aku. Asal kalian belain aku dong. Ya, kayaknya sih dia sih kerja di restoran tuh kayak cuma kedok doang. Ya iyalah, itu kan cuma bakalan si Karsina aja. Kalau enggak, apa perlu kita ketemu kos sama ibu kosnya tuh sekarang ya? Besok pagi aja lah, udah malam ah. Iya kali ya, besok aja. Ini bukain dong. Ini kali ya, besok aja. Ibu, ya ampun, kebetulan dia Belum pada tidur. Kenapa? Bu, gini, ada yang mau kita omongin sama ibu. Ya, intinya kita lupain aja nih, Bu ya. Gini, tentang si Karsina, Bu, kayaknya tuh kita nggak yakin deh sama dia. Kalau misalnya dia itu kerja di restoran, udah gitu, Bu, setiap hari kayaknya mau terus, Bu. Kita khawatir aja Bu, takut kosan kita tuh di salah tempat cewek-cewek nakal. Iya, Bu. Makanya sih, Bu ya, kalau bisa sih dia tuh nggak usah lah yang namanya dia kos di sini. Kan kita juga gitu loh, Bu, yang malu, ya kan? Mendingan Ibu suruh aja, Bu, dia kos di tempat yang lain. Soalnya ada teman kita yang mau kos di sini juga, Bu. Iya. Begitu. Baik, nanti saya cerita ya sama Karsina. Masuk. Karsina, Ibu. Tumben. belum tidur? Masih belum ngantuk, Bu. Ibu cuma mau tanya, apa betul Karsina kerja di restoran? Emang kenapa ya, Bu? Iya, Bu, di bagian kasir. Apa Ibu mau coba makanan di tempat saya kerja? Insya Allah, kapan-kapan ya. Baru saja kita saksikan fragmen yang begitu banyak hikmahnya. Seorang Karsina yang selalu difitnah oleh teman-temannya. Teman-temannya yang begitu iri terhadap Karsina, tapi Karsina tetap tidak membalasnya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena memfitnah seseorang itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
di antara pengisi neraka jahanam, yaitu orang-orang yang memfitnah orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang jelek itu. Insya Allah kita akan kaji lebih dalam tentang bahaya memfitnah yang akan disampaikan oleh Ustadz berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, kita akan membincang tentang 1001 kisah yang penuh dengan hikmah. Antara lain membicarakan tentang menfitnah kepada orang lain. Hidup ini adalah sebuah berita. Kalau orang mau hidup berarti orang itu harus siap menerima berita atau mendapatkan berita atau bahkan diberitakan. Tetapi asal tahu saja ya, bahwa berita itu adalah ada kalanya benar, tapi juga ada kalanya salah. Jangan sampai dalam hidup kita ini kita membuat berita dengan penuh kebohongan. Membuat berita dengan kebohongan itu sama saja dengan kita menfitnah kepada orang lain. Di dalam terminologi agama ada beberapa istilah yang digunakan. Pertama adalah istilah hibah. Yang nomor dua adalah istilah buhtan. Yang nomor tiga adalah istilah ifkan. Apa itu hibah? Hibah itu adalah menceritakan kelemahan, kejelekan orang lain. Memang betul orang itu jelek, tetapi disampaikan, dikasih tahu kepada orang lain. Itu namanya hibah. Tetapi kalau cerita yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, itu namanya buhtan. Ada yang lebih jahat lagi dari hibah dan buhtan, yaitu adalah dengan sengaja membuat berita, atau dalam bahasa lain adalah berita bohong, yang dalam agama disebut dengan istilah ifkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berita bohong dalam bahasa Indonesia kita sering sebut dengan fitnah. Barangkali dalam dunia modern sekarang ini, apalagi memasuki tahun politik, orang banyak membuat berita, tetapi ternyata beritanya itu tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan sebagai sebuah kebohongan. Apa maksudnya? Orang itu kok senang misalnya membuat berita yang tidak benar, menfitnah orang lain. Pertama, didasari dengan rasa iri hati. Dunia modern ini sering kita temukan seseorang mempunyai rasa iri hati kepada orang lain. Tidak suka kalau orang lain itu mendapatkan kesuksesan. Tidak suka orang lain mendapatkan kekayaan. Tidak suka orang lain pintar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seringkali dengan cara-cara membuat fitnah kepada orang lain. Supaya apa? Orang itu hancur. Orang itu tidak sukses. Orang itu berantakan di dalam hidupnya. Padahal pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan diancam oleh Al-Quran, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu membuat fitnah kepada orang lain, orang-orang yang senantiasa
menjelek-jelekkan orang lain, orang-orang yang senantiasa melakukan pembunuhan karakter orang lain, ancamannya adalah neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.